Ketika dulu Indonesia akan merdeka, memang terjadi perdebatan. Perdebatannya itu satu, keinginan mendirikan negara sekuler, di mana masalah agama itu tidak menjadi urusan negara karena agama dan negara itu harus dipisah. Katanya kalau agama diurus oleh negara, agamanya mundur, negaranya mundur. Hebatnya lalu bertemu jalan kompromi yang kalau dalam agama Islam disebut kalimatun sawa, bertemu di kalimat yang sama. Semua agama itu pasti benar menurut pemeluknya masing-masing. Yang menyangkut urusan peribadatan, ritual, itu menjadi urusan internom masing-masing pemeluk agama dan tidak boleh diintervensi oleh siapapun. Negara harus melindungi dan menjamin keberagamaannya. Lalu hal yang menjadi kepentingan bersama, kalau tadi ibadah itu sendiri-sendiri, ritual seperti hari ini sendiri-sendiri, yang di atas itu ada kesamaan, tujuan yang sama, pandangan dan visi yang sama. Misalnya antara orang Kristen, Hindu, Buddha, Islam, itu pasti sama pikirannya bahwa kita harus punya pemerintah yang bersih. Itu sama, agama apapun sama. Kita harus membangun demokrasi secara jujur. Kita harus memberantas korupsi, harus memerangi ketidakadilan, itu sama agama apapun. Nah, kesamaan visi ini, kalimatun sawa ini diikat oleh satu ideologi negara namanya Pancasila. Itulah kita. Oleh sebab itu, menurut saya kuncinya ke depan itu adalah bagaimana membangun keadilan, menegakkan hukum dengan baik, dan itu semua nanti akan memberi pintu bagi pembukaan pintu kemajuan di bidang ekonomi. Semua agama itu tahu bahwa perbedaan itu adalah ciptaan Tuhan. Tuhan agama apapun diyakini Tuhanlah yang menciptakan perbedaan. Tujuannya apa? Agar kita bisa saling bukan hanya toleransi, tetapi saling berakseptasi, bekerja sama di dalam perbedaan itu. Saya rasa kalau isu tentang hukum dan pemberantasan korupsi, Pak Mahfud adalah tokoh yang kita semua tahu, mungkin yang nomor satu di Indonesia. Beliau sangat berani, karena tidak punya kepentingan pribadi, tidak pernah punya kepentingan untuk kelompoknya. Beliau sangat profesional dengan tugasnya sesuai dengan fungsi dan jabatannya. Beliau tidak ada beban masa lalu. Beliau adalah tokoh yang hadir, yang muncul sejak zaman Gus Dur, jadi setelah reformasi.